Ampli yang saya buat ini 100.000 watt. Nah, menggunakan trafo 5 ampere. Ini bisa tembus 100.000 watt. Nah, kalian penasaran kan kenapa bisa 100.000 watt? Apa kalian percaya ini bisa tembus 100.000 watt dengan ampli trafonya 5 ampere ini? Ya terserah saya, yang saya bikin sendiri. Nah, jadi judulnya ini kenapa? Karena mau berapapun watt ampli kita ataupun produk yang kita beli itu ya tergantung dari sablonan masing-masing power. Ya ini karena kebetulan ini buatan saya, ya nanti mau saya sablon 100.000 watt. Nah, jadi penasaran kan? Jadi makanya kita harus bisa mengukur dan juga melihat berapa sih sebenarnya watt real di dalam power ampli. Apakah itu power pabrikan ataupun itu power rakitan sendiri, power umbro dan lain sebagainya. Jadi sebagai orang awam, agar kita tidak dibodoh-bodohi dengan sablonan yang ada di body speaker seperti Aslay HK 41.000, 30.000 dan bla 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 bla. Jadi kalian nanti tambah stres, bisa tinggi amat wattnya. Jadi di video ini akan kita bongkar rahasianya sebagai orang awam. Tidak perlu kita menggunakan alat load untuk mengetahui berapa sih watt power ampli itu ataupun berapa watt ampli kita gitu. Jadi kita bisa memaksimalkan dari budget kita yang ada. Kita akan menyasar beli yang seperti apa untuk amplinya. Jadi mari kita bahas bersama. Untuk pembahasannya akan kita bahas ataupun kita menganalisa ampli 100.000 bikinan saya. Nah, tinggi kan ini 100.000 watt. Rencana mau saya sablon di sini. Tapi karena kalian pasti 100% tidak percaya, mari kita coba ukur saja berapa sih kekuatan watt dari ampli ini. Tetapi di sini saya tidak akan menggunakan load, tidak akan menggunakan dummy load dan lain sebagainya. Kita sebagai orang awam saja, jadi pemula saja, secara real kita akan mengukur kira-kira berapa watt sih yang dihasilkan dari 5 ampere trafo. Nah, jadi kita analisa dulu untuk trafonya. Jadi di sini tertulis Tronic 5 ampere dan tegangannya yang paling tinggi ini CT 3232. Kemudian ada yang 25, 18, dan 12 tengahnya CT. Nah, di sini saya menggunakan power bill ataupun ini MX 300 watt. Nah, tulisannya 300 watt. Nih. Jadi kalian jangan langsung percaya ini nanti keluarnya 300 watt. Karena nanti kalian bisa gila memikirkannya dari mana rumusnya 300 watt. Jadi mari kita analisa, dan di sini kami menggunakan Elko 4 biji. Jadi kita sebagai orang awam tidak usah muluk-muluk. Yang perlu kita deteksi cuman trafonya ini berapa ampere, voltasenya nanti berapa yang akan kita pakai. Nanti judulnya akan ketemu berapa watt di outspeakernya sini. Jadi ini outspeakernya. Jadi ada cara menghitungnya sebagai kita orang awam. Ada 2 jenis ataupun 2 tahap. Yang pertama kita akan mengukur keluaran dari amplinya ini, power amplinya ini berapa tegangannya nanti. Itu tegangannya biasanya harus AC. Rata-rata kalau cuman umbro ini di bawah 70 volt AC itu sudah sakti, nanti akan ketemu wattnya. Yang paling kebanyakan itu cuman ya 55, 50, 40, itu sudah luar biasa. Jadi
Sekarang yang pertama akan kita coba analisa dari trafonya dulu. Trafonya ini mampunya mengeluarkan daya berapa watt untuk power ampli ini. Jadi salah satu contoh di sini 5 ampere, tetapi di sini menggunakan bel MX 300 alias 300 watt, dan tegangannya ini kita baca dulu. Di sini tulisannya 24 volt CT. Nah, jadi maunya dari power ampli ini cuma 24 volt CT, dan itu pun sudah bentuk DC, berarti melalui dari elko. Jadi dari si trafo ini ya harus kita kasih makanan ke power ampli ini sekitar 24 CT. Tetapi di sini di trafonya ini kan masih AC. Walaupun di sini ada yang 32, ada yang 25. Nah, tidak mungkin kita harus pakai yang 25. Kenapa? Karena ya otomatis ini ujung-ujungnya nanti baru satu lagu sudah jeplok. Jadi kita harus benar-benar mengerti tentang amplifier, berapa kebutuhan di powernya dan berapa supply yang harus kita isi ataupun kita kasih di trafonya. Jadi salah satu contoh power ampli ini mampunya di 24 volt CT DC ini, 24 volt DC tapi CT atau kiri kanan. Ya otomatis kita di sini harus cuman mengambil 18 volt. Nah, makanya di sini saya mengambil 18 CT 18. Nanti masuk ke elko dan keluarnya di sini 24. Kenapa bisa begitu? Karena rumusnya di sini P sama dengan V kali I. Sebenarnya ini rumus ngawur, tetapi walaupun rumus ngawur, setidak-tidaknya sudah mendekati real ataupun benar ya, karena kita tidak memakai sejenis load dan lain sebagainya yang menggunakan alat. Jadi yang P nya ini adalah daya, satuannya nanti watt, V nya ini adalah tegangan, nanti ketemunya volt, dan I adalah arus listrik yaitu ampere. Jadi P sama dengan V kali I. Jadi kalau kita mau mencari wattnya ataupun kekuatan dari trafo ini, ya tinggal kita kalikan saja. Kita menggunakan tegangan 18 dan kali. Kenapa? Karena voltase ini kita harus langsung ngambil di sini saja 26 volt tadi, tapi kita hitung 18 kali 1,4. jadi sebenarnya normalnya ataupun detailnya benar 1,414, tapi ini kita singkat saja 1,4. Ini rumus dasar, ini adalah rumus inti. Nah, jadi tidak perlu nanti elko nya ini sampai 30 biji 40 biji, ya hanya cuman pemborosan saja. Kita cuman mengejar ya 24 volt tadi agar stabil. Jadi elko nya ini cuma menstabilkan tegangan. Semakin banyak elko nya ya semakin boros duit kita. Jadi kita hitung saja 18 kali 1,4 sama ketemunya 25,2. Nah, jadi kalau sudah ketemu 25,2 ini mendekati 24 volt. Jadi kalau kita itu menentang rumus ini, kalau kalian tidak percaya coba ukur. Di sini masuk 18, masuk 18 ground, kemudian masuk dioda dan masuk elko, pasti keluaran di sini itu sekitar 25 volt. Kalau tidak percaya silakan diukur, nanti kita coba ukur. Jadi setelah ketemu 25,2 kita kalikan 5 ampere, ya ketemunya 126 watt. Nah, jadi ternyata sablonan saya tadi yang 100.000 watt tadi salah, cuman 126 volt. Itu pun masih dibagi dua. Kenapa dibagi dua? Jadi ini dibagi dua ya karena dua channel kiri kanan ya, berarti kalau cuman 162 ini dibagi dua berarti sekitar 60 volt cuman ya, seperti itulah dapatnya. Jadi sekitar 60 voltan lebih sedikit, mungkin pasnya itu
sekitar 63 volt per 63 watt per mono. Jadi sebelah kirinya nanti dapat 60 watt, sebelah kanannya 60 watt dengan memakai trafo 5 ampere ini yang tegangan 18. Jadi kalau kalian mempunyai ampli cuma 5 ampere ya jangan berharap bisa sampai 1000 watt, apalagi seperti sablonan saya 100.000 watt. Nah, di sini mungkin kalian bisa paham sedikit. Tapi kita jangan terlalu panjang dulu membahas ampli ini, kan nanti kalian pusing. Kok bisa begitu ya? Sedangkan di sini tulisannya 300 watt. Ya namanya juga produk, mau di sablon berapa saja juga nggak masalah, karena tidak ada yang mau ngurusi itu ya, tergantung kita saja jeli dalam merakit ampli ataupun memilih ampli ini sendiri. Jadi selanjutnya akan kita bahas soal watt dari keluaran speaker. Nah ini yang pasti, watt dari keluaran speaker. Jadi itu caranya tidak rumit, cuman kita ukur saja nanti keluaran dari speakernya menggunakan multitester. Kita ukur tegangan AC-nya, kita kasih beban 4 ohm, dan kita lihat, kita cek volumenya sampai volume maksimal, nanti berapa keluarannya itu dapat juga diukur untuk wattnya. Sehingga sebagai kita orang awam ya kita bisa mendeteksi sendiri ampli kita yang sudah kita rakit ini seperti apa jadinya, berapa watt, dan nanti speakernya ini kita mau mencari yang berapa watt sudah ketahuan. Jadi di sini salah satu contoh ampli ini mampunya di 63 watt. Ya tidak usah muluk-muluk kalian membeli speaker yang mungkin 100 watt cukup atau 150 watt cukup, bisa dihandle dari power ampli ini yang menggunakan trafo 5 ampere 18 watt. Itu dijamin suaranya jos, dan yang penting tidak menguras kantong kita, karena memang spek yang kita butuhkan dan budget yang kita butuhkan itu sesuai ya. Untuk video ini daripada panjang lebar, nanti di video berikutnya akan kita coba cara mengukur menggunakan tegangan AC yang melalui speaker, dan nanti ketemunya berapa watt. Jadi semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa video-video kami selanjutnya.